Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran di channel SDN 1 Negeri Kidul. Nah, pada pembelajaran ini bersama Ibu Rahma dari mahasiswa P3K UPI Purwakarta. Di sini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 pada bab 2, yaitu pada topik FPB dan KPK. Yuk kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat menganalisis, menentukan, dan mengaplikasikan FPB dan KPK, juga bilangan prima. Berikut merupakan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita ke FPB dan KPK, Ibu ingin mengetahui nih pengetahuan kalian mengenai FPB dan KPK. Nah, yang pertama, bilangan apa saja yang termasuk pada bilangan prima? Apakah ada yang tahu? Adakah yang tahu apa itu FPB? Adakah yang tahu apa itu KPK? Nah, kalian bisa menjawabnya dalam kolom komentar ya, kolom komentar video ini. Nah, yuk kita bahas mengenai FPB dan KPK. Oke anak-anak, sebelum ke FPB, kita akan bahas dulu bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan yang dapat dibagi oleh dirinya sendiri juga satu. Jadi, bilangan ini hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangannya itu. Apa ya kira-kira bilangan prima ini? Yang termasuk bilangan prima adalah 1, lalu 2, lalu 3, lalu 5, lalu 7, 11, 13, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya bilangan prima yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas FPB dan KPK. Yang pertama, FPB. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB ini merupakan faktor dari dua bilangan atau lebih nih anak-anak. Gimana nih Bu kita mencari FPB ini? Nah, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam menentukan FPB ini, kita harus menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, dari dua bilangan atau lebih. Lalu selanjutnya yang kedua, kita perlu mengalihkan faktor yang sama dari bilangan-bilangan prima tersebut. Jika ada bilangan yang sama, nah maka bilangan ini dapat kita kalikan. Lalu yang ketiga, nah bila dalam faktorisasi prima ini angkanya sama namun pangkatnya berbeda, maka kita pilih yang paling terkecil. Maka itu adalah FPB-nya. Selanjutnya ada KPK. KPK yaitu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini merupakan kelipatan yang sama nilainya juga terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuan di antara dua bilangan atau lebih. Nah, langkah-langkah menentukan KPK ini hampir sama dengan FPB. Yang pertama, kita perlu menentukan faktorisasi prima dari dua bilangan atau lebih. Yang kedua, kita perlu mengalihkan angka-angka dalam faktorisasi prima yang tidak termasuk pada FPB. Lalu yang ketiga, jika ada angka yang sama, pangkatnya berbeda, dalam KPK kita memasukkan pangkat yang paling besar.
Nah, jadi jika FPB kita memasukkan pangkat yang terkecil, maka dalam KPK kita akan memasukkan pangkat yang terbesar. Jadi anak-anak, kita tidak boleh terpaku pada nama panjang dari FPB dan KPK. FPB kepanjangannya merupakan faktor persekutuan terbesar. Namun yang dicari ini yang paling kecil pangkatnya. Lalu KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Namun dalam faktorisasi prima, bila ada pangkatnya yang berbeda, kita cari apa? Cari angka yang terbesar. Kita cari pangkat yang terbesar. Jadi jangan terpaku oleh nama ya, anak-anak. Yuk kita bahas bagaimana kita cari FPB dan KPK menggunakan apa ya? Menggunakan pohon faktor. Yuk, anak, berikut merupakan salah satu contoh menentukan FPB dan KPK dari 18 dan 24. Langkah yang pertama, kita harus menggunakan pohon faktor. Menggunakan pohon faktor untuk kita jadikan faktorisasi prima nantinya. Nah, dari bilangan 18 dan 24 ini kita mulai dulu dari angka 18. Menggunakan bilangan prima yang sudah kita bahas di awal sebelum FPB dan KPK. Nah, anak-anak menggunakan pohon faktor. Nah, 18 ini dapat kita bagi dengan bilangan prima yang mana? Yang paling terkecil dulu ya, anak-anak. Dalam membagi bilangan, dalam menggunakan pohon faktor, kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling terkecil. Nah, yang paling terkecil itu 2, karena 18 bisa dibagi dengan 2. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling terkecil. Jika sudah tidak bisa, maka kita ganti dengan bilangan prima selanjutnya. Nah, contohnya 18 ini dapat kita bagi dengan bilangan prima 2, menghasilkan 9. Nah, 9 ini sudah tidak bisa kita bagi dengan 2. Maka 9 ini kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Nah, 9 dibagi 3 ini yaitu menghasilkan 3. 3 ini merupakan sudah bilangan prima ya, anak-anak. Jika akhirannya sudah bilangan prima, maka pohon faktor sudah berhenti di situ. Nah, selanjutnya kita bahas 24. 24 ini dapat kita bagi juga, bilangan prima yang terkecil adalah 2. Nah, dibagi 2 menghasilkan 12 ya anak-anak. 24 dibagi 2 menghasilkan 12, maka 12 ini masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Maka 12 ini kita bagi 2 yaitu 6. 6 bisa dibagi 2, maka menghasilkan 3. Nah, pohon faktor ini berhenti di angka 3 karena sudah bilangan prima. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pohon faktor ya anak-anak. Jadi kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil. Nah, selanjutnya kita menentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima kita tentukan dari bilangan prima yang membantu kita membagi di pohon faktor tadi. 18 dibagi oleh 2 dan 3 ya, tadi di pohon faktor. Nah, sudah Ibu bulatkan juga di gambar, ada 2, 3, 3. Nah, akhir bilangan prima di suatu bilangan juga masuk pada faktorisasi prima anak-anak. Jadi ada 2, 3, 3 ya dalam 18. Maka dapat kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 2. Mengapa Bu 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2 anak-anak. Maka itu dituliskan 3 pangkat 2. Jika 3-nya ada 3, maka nanti
menghasilkan 3 pangkat 3 dan seterusnya, sebanyak-banyaknya bilangan. Nah, maka itu ya, faktorisasi prima 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Maka untuk 24 ini kita lihat bilangan prima yang tadi kita gunakan untuk membagi di 24 ada 2-nya 3 kali dan diakhiri dengan 3 ya. Maka jika 2-nya ada 3 kali, kita tulis dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Itu adalah faktorisasi prima dari 24 dan 18. Nah, kita lihat nih di faktorisasi prima dari 18 dan 24. Adakah bilangan yang sama? Ada ya, di 2 dan juga di 3. Nih, ada 2 angka, 2 dan 3 yang sama-sama ada di 18 dan 24. Nah, namun yang pertama kita mencari FPB. Seperti di awal, dalam FPB kita cari apa anak-anak? Kita cari angka yang terkecil. Walaupun angkanya sama, kita ambil yang terkecil. Dari 2 ada 2 dan 2 pangkat 3 di 24. Maka kita ambil yang mana yang terkecil? Yaitu yang 2. Lalu di angka 3 ada 3 juga, ada 3 pangkat 2 juga 3 di 24. Maka kita ambil yang mana yang terkecil? Maka kita ambil yang 3 di 18. Itu merupakan FPB. Kita cari yang terkecil-terkecil. Maka ada 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 ini kita kalikan menjadi 6. Maka itu adalah FPB dari 18 dan 24. Setelah kita cari yang sama, kita ambil yang terkecil, mendapat 2 dan 3. Dan 3, maka kita kalikan menjadi 2 kali 3 yaitu 6. Selanjutnya yaitu KPK. Berarti KPK ini kita mencari yang terbesar. Untuk mencari yang terbesar, kita lihat yang terbesar. Dari angka 2, yang terbesar adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali, untuk yang terbesar di angka 3 yaitu 3 pangkat 2 di faktorisasi prima ini. Nah, berikut merupakan KPK-nya. Lalu kita kalikan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Anak-anak, karena pangkat, maka sifatnya dikali ya. Kalinya ini berarti jika 2 pangkat 3 yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, cara mengalikannya 2 dikali 2 yaitu 4. 4 dikali 2 yaitu 8. Maka 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Bukan, hasilnya bukan menjadi 6 ya. Bukan 2 dikali 3 yaitu 6. Namun 2 dikali 2 dikali 2 yaitu 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 yaitu 8. Maka hasilnya 2 pangkat 3 itu 8. Nah, maka 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini 3 dikali 3 yaitu 9. Maka 8, hasil dari 2 pangkat 3 ini 8, dikali hasil dari 3 pangkat 2 ini 9. 8 kali 9 ini sama dengan 72. Maka KPK dari 18 dan 24 ini yaitu 72. Nah, selanjutnya setelah Ibu memberi contoh tadi ya, cara mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor, Ibu ingin kalian berlatih menentukan dan mengaplikasikan bagaimana FPB dan KPK kita tentukan dari 2 bilangan nih dengan pohon faktor. Nah, latihan-latihannya ini dapat kalian unduh di deskripsi video, di link deskripsi video. Setelah kalian unduh, baik LKPD dan
lembar evaluasi dapat kalian kumpulkan jika sudah mengerjakan semuanya di GCR. Nah, anak-anak, berikut merupakan penjelasan dari Ibu. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan Ibu ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.